selamat malam Mem. Di sini saya akan menjelaskan maknanya kematian Kristus di kayu salib. Agni parthene despina achrande theotokhe parthene mitiranasa panendrose tepo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Putra Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, juru selamat dunia, lihatlah aku tidak layak dan paling berdosa dari semuanya. Dengan rendah hati menekuk lutut hatiku di hadapan kemuliaan keagungan-Mu, menyanyikan salib penderitaanmu, dan aku bersyukur kepadamu, Raja dan segala Tuhan. Karena itu Engkau rela menanggung semua dan kesusahan, godaan dan penderitaan sebagai seorang manusia, agar Engkau menjadi seorang penolong dan juru selamat yang berbelas kasih kepada kita semua dalam setiap kesedihan, kebutuhan, dan kesusahan. Saya tahu ya Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa semua hal ini tak diperlukan bagimu, melainkan bahwa Engkau yang memikul salib dan menderita demi keselamatan umat manusia, agar Engkau menebus kami dan dari semua perbudakan pahit musuh. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi di sini kita akan membahas makna kematian Kristus di kayu salib. Jadi apa sih maknanya kematian Kristus di kayu salib? Kristus mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa manusia. Ya, yang kita tahu, Kristus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia saja. Tetapi kematian Kristus di kayu salib adalah saat di mana Ia masuk ke dalam kematian untuk mengalahkan maut dan bangkit sebagai pembawa kebangkitan. Kok bisa sih bangkit sebagai pembawa kehidupan? Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjalma menjadi manusia. Dan Yesus menggenapkan firman-Nya, seperti di kitab Yohanes 11 ayat 25 yang mengatakan, Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Nah, kalau sudah paham, mari kita renungkan kematian Kristus. Kristus sudah mati demi kita dengan mengalahkan maut. Janganlah kita menyia-nyiakan dengan berbuat dosa. Jadi kita percuma menyia-nyiakan hidup kita dengan berbuat dosa. Jadi marilah kita bertobat dan berdoa. Dan berdoa kita tanpa henti untuk dapat bersatu dengan Allah.